Kenapa customer pilih Anda padahal harga kompetitor jauh lebih murah? Coba Anda pikirkan, di tengah gempuran pasar yang penuh dengan produk murah dan kualitas terbaik, kenapa konsumen harus memilih Anda? Bukan karena diskon, bukan karena Anda ngiklan setiap hari, tapi ada satu hal yang membuat mereka mengeluarkan uang dari dompetnya dan berkata, "Saya pilih ini meski harganya jauh lebih mahal." Hal itu adalah core differentiator, alasan unik, tak tertandingi, dan kuat yang membuat brand Anda layak dipilih. Sebelum kita mulai, saya ingin mengatakan terima kasih terlebih dahulu karena Anda sudah meluangkan waktu untuk ada di video ini. Saya juga menyadari satu hal, 89% orang yang nonton video saya belum pernah subscriber sama sekali. Untuk itu, teman-teman bisa subscribe channel saya supaya tidak ketinggalan berita terbaru dan informasi penting lainnya. Bila Anda ingin terus saya membuat materi yang lebih lengkap dan lebih baik, saya sangat berterima kasih bila Anda berkenan menekan tombol subscribe. Ini bentuk dukungan kecil yang berarti sangat besar untuk kami. Terima kasih, mari kita mulai videonya. Jika hari ini Anda belum punya jawaban jernih atas pertanyaan itu, Anda sedang dalam bahaya. Di segmen 3 masterclass ini, kita akan bongkar cara membangun alasan kuat. Alasan kuat itu dalam Digital Marketing Mastery Framework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di masterclass ini. Saya Yoyo Rupiantono dan saya sangat antusias membahas segmen ini. Setelah 20 tahun berkecimpung di digital marketing, baik di Indonesia maupun global, saya sadar positioning saja tidak cukup. Kita harus punya kekuatan pembeda yang menonjol. Kita sudah bahas positioning di segmen sebelumnya atau di segmen 2. Sekarang di segmen 3 kita akan mengubah posisi itu menjadi senjata terkuat Anda, core differentiator atau pembeda utama. Anggap saja ini adalah sesi coaching pribadi. Siapkan pikiran Anda. Kita akan pastikan setelah 60 menit ini Anda punya jawaban tajam untuk pertanyaan krusial, kenapa brand saya? Saya ingat saat launching salah satu produk software di awal karir, kami sudah punya positioning yang cukup baik, solusi cepat buat UMKM Amerika, tapi kompetitor datang dengan cepat menawarkan harga 50% lebih murah dengan fitur yang hampir sama. Saya panik, satu-satunya cara yang terlintas adalah banting harga, sebuah kesalahan yang fatal. Pain point saat itu adalah kita tidak punya alasan unik selain harga. Akhirnya kami terjebak di lingkaran setan. Perang harga, kita jual murah, kompetitor lebih murah lagi, margin tipis, brand cepat lelah. Kesalahan umum yang saya lihat dan mungkin Anda alami adalah mengira diferensiator adalah fitur. Semua orang punya fitur. Pembeda harus lebih dalam dari sekedar fitur. Yang kedua, mencoba menjadi better atau lebih baik, bukan difference atau berbeda. Jika Anda mencoba menjadi lebih baik, misalnya kualitas lebih baik, konsumen tidak akan percaya itu karena klaim semua orang begitu. Dan Anda harus menjadi berbeda di antara yang mereka peduli. Tanpa core differentiator, brand Anda hanya akan menjadi follower yang selalu capek mengejar harga yang termurah. Jika insight ini terasa seperti pencerahan, saya mohon dukungan Anda untuk Yosugi Media. Tolong like video ini, komen dengan saya siap beda. Jika Anda setuju untuk berhenti perang harga dan share ke teman-teman pebisnis, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar channel ini terus hidup dan memberikan edukasi nyata seperti ini. Terima kasih. Apa yang sebenarnya terjadi? Anatomi pilihan konsumen di pasar itu kompetitif. Kenapa core differentiator sangat penting? Karena otak konsumen bekerja berdasarkan penyederhanaan keputusan. Misalnya nomor 1, aturan 3 detik atau 3 second rule. Saat konsumen melihat brand Anda di media sosial atau e-commerce, mereka hanya punya 3 detik untuk memutuskan. Brand ini tentang apa? Atau positioningnya seperti apa? Nah, ini sudah kita bahas. Kemudian, kenapa saya harus berhenti dan melihat lebih jauh? Itu adalah core differentiator. Jika core differentiator Anda tidak muncul di 3 detik pertama, Anda akan out. Yang kedua, kekuatan single biggest benefit. Core differentiator yang kuat selalu fokus pada satu manfaat terbesar yang tidak bisa ditawarkan ke komputer lain di area yang penting bagi audiens.
Bukan, produk ini punya 5 fitur, tapi produk ini adalah satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah A dengan cara yang unik. Ini contohnya. Yang ketiga, resiko, the sea of sameness. Jika Anda tidak berbeda, Anda dianggap sama atau sameness. Dan jika Anda sama, maka keputusan konsumen akan kembali ke faktor termudah yang diukur, yaitu harga. Insight-nya, tugas diferensiator adalah memindahkan basis keputusan konsumen dari harga ke nilai unik yang Anda hanya miliki. Dalam Digital Marketing Mastery Framework, kita menggunakan formula 3P untuk mengunci core diferensiator Anda. Ini memastikan diferensiator Anda tidak hanya efektif, kreatif, tapi juga relevan dan berkelanjutan. Nomor 1, P atau People, kekuatan sumber daya manusia. Bukan produk, tapi siapa di baliknya. Apakah pembeda Anda terletak pada pendiri, expert di tim Anda, atau komunitas pelanggan? Contohnya, jasa konsultan bisnis A berbeda karena pendirinya punya rekam jejak membawa 5 perusahaan IPO. Contoh, skincare B berbeda karena komunitasnya sangat suportif, bukan hanya produknya. Sekarang, tuliskan 3 hal unik dari manusia di brand Anda yang nggak bisa dibeli atau ditiru oleh kompetitor. Yang kedua adalah P atau proses, kekuatan sistem operasi. Keunikan cara Anda bekerja. Apakah proses Anda membuat produk Anda lebih cepat, lebih transparan, lebih customizable, atau lebih eksklusif? Contoh, jasa pengiriman C berbeda karena sistem trackingnya paling akurat dan real time. Contoh, kopi D berbeda karena proses roastingnya dilakukan dengan mesin kuno yang menghasilkan rasa unik atau menjual proses heritage. Fokus pada efisiensi atau eksklusivitas. Mana yang bisa Anda klaim dan buktikan? Yang ketiga adalah Pro atau kekuatan bukti dan data. Angka dan sertifikasi yang berbeda. Ini adalah diferensiator yang paling kuat. Apa hasil yang nyata yang hanya brand Anda miliki? Contohnya adalah kami adalah satu-satunya brand fashion yang menggunakan 100% bahan daur ulang bersertifikasi XXX. Contoh, kami sudah membantu 1000 UMKM menaikkan omset minimal 30% dalam 3 bulan. Kasih data yang spesifik dan terukur. Nah, tugas kritisnya adalah temukan satu angka yang membuat klaim Anda valid dan tidak terbantahkan. Mari kita ambil contoh sederhana, misalkan jualan burger. Positioningnya adalah burger premium untuk eksekutif muda. Komputernya adalah burger X, murah cepat saji, sedangkan burger Y, lokal homemade. Jawabannya adalah, kenapa brand kamu? Kami bukan hanya burger, kami adalah burger dengan patty yang di-age 30 hari, disiapkan oleh chef lulusan Prancis yang terbukti disukai 95% pelanggan premium. Anda mengubah keputusan dari mana yang termurah menjadi mana yang memberikan nilai yang terbaik atas janji premium. Kemudian kita bicara mengenai mindset diferensiator. Harus berasal dari kekuatan asli Anda. Jangan pernah mengarang diferensiator. Ia harus sudah ada dalam DNA bisnis Anda, dalam people atau dalam proses Anda. Diferensiator yang dibuat-buat pasti akan mudah runtuh. Tanyakan pada 5 pelanggan terbaik Anda, satu hal apa yang membuat kami berbeda dari yang lain? Jawaban mereka adalah diferensiator Anda yang paling jujur. Yang kedua, prinsip dominans atau mendominasi satu area. Pilih satu diferensiator dan dominasi area itu, jangan setengah-setengah. Contoh, jika Anda memilih kecepatan, pastikan Anda sangat cepat. Anda adalah yang tercepat. Ini harus menjadi obsesi operasional Anda. Yang ketiga, diferensiator reason to believe atau RTB yang bergerak. Diferensiator harus bisa diterjemahkan menjadi reason to believe di setiap iklan Anda. Formula iklannya adalah positioning atau saya sebut sebagai kursi, dan diferensiator adalah bentuknya bukti, isinya penjualan. Yang keempat, jual transparansi bukan kesempurnaan. Di era digital, konsumen lebih menghargai brand yang transparan. Misalkan sharing proses behind the skin atau struggle Anda seperti saya sharing kisah panci dulu. Ini membangun kedekatan atau relatability yang merupakan diferensiator emosional yang kuat. Oke, ini berat sekali sepertinya saudara-saudara.
Oke, tapi alhamdulillah sudah selesai. Nah, kita udah selesai membedah 3 segmen penting dalam membangun fondasi, positioning, dan sekarang core differentiator. Anda kini sudah punya bekal yang cukup untuk menjawab kenapa brand saya layak dipilih. Namun dari semua teori ini menuju implementasi membuat diferensiator yang benar-benar proven dan berkelanjutan membutuhkan bimbingan. Anda perlu template untuk mengukur 3P Anda dan cara untuk mengintegrasikannya ke dalam funnel iklan yang menghasilkan. Jika Anda ingin brand Anda bergerak cepat, berhenti banting harga, dan mulai mendominasi niche Anda, ini adalah momen yang tepat untuk mengambil langkah berikutnya. Saya mengundang Anda yang ingin mengubah diferensiator ini menjadi profit nyata untuk bergabung dalam webinar Digital Marketing Mastery Framework Brand Launch Masterclass bersama Yusugi Media. Di masterclass ini, kita akan membongkar template untuk menemukan diferensiator 3P Anda secara akurat. Kemudian, mengajarkan cara mengubah diferensiator menjadi copywriting iklan yang persuasif. Yang ketiga, mengintegrasikan semua segmen ini ke dalam launch plan yang anti gagal. Jangan biarkan brand Anda hanya jadi satu dari sekian banyak. Saatnya brand Anda menjadi satu-satunya yang layak dipilih. Klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini sekarang juga untuk daftar dan amankan kursi Anda di webinar Digital Marketing Mastery Framework Brand Launch Masterclass. Saya tunggu Anda di kelas. Mari kita ciptakan brand yang dominan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.